Ya kalau kalian mau jadi pemimpin, ya kalian harus siap disalahkan, difitnah, dihujat. Sebenarnya program yang dirancang oleh pemerintah hari ini itu bukan program populis kalau menurut saya. Apalagi dalam politik kerap kali yang sering bersuara lantang itu orang yang kurang beruntung, Mas. Nah hari ini kita ini kurang beruntung apa? Untuk mencapai titik kedewasaan dari demokrasi itu adalah apa, Mas? Ya kita menerima. Harus ada asas penerimaan gitu loh. Betul. Jangan sampai hanya karena ketidaksukaan kita kepada Pak Prabowo, kepada pemerintah hari ini, nah itu efeknya kemana-mana. Bersabarlah Pak Saiful Mujani. Ya, saya kira gitu ya. Bersabarlah gitu. Betul. Selamat datang di Mata Suara. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan langsung berbincang dengan Abang Da. Ya, iya Abang asuh saya. Boleh. Yang pertemuannya harus dijadwalkan kayaknya ya, Bang. Iya, harus dijadwalkan. Ya mungkin itu terlalu normatif, tapi ya ini mumpung dan kebetulan lagi ada di Kota Malang ya, saya main lah ke Mas Afif ya kan. Betul karena sekali. lama juga kita nggak ngobrol-ngobrol gitu. Untuk teman-teman yang belum mengetahui, ini namanya Bang Pakaya. Beliau ini salah satu senior Abang asuh, aktivis bidang sosial, politik maupun lingkungan sekarang ya. Iya. Yang sekarang beraktivitas di Jakarta. Mungkin lebih lengkapnya Bang Pakaya bisa langsung menceritakan tentang biografi dirinya biar teman-teman pada kenal. Oke, boleh. Baik, terima kasih Mas Afif. Ya. Perkenalkan semua kawan-kawan yang mungkin selama ini mengikuti saluran ini, channel ini, Mata Suara. Ya. Saya Muhammad Pakaya. Saya lebih akrab disapa Pakaya oleh kawan-kawan yang kebetulan juga di lingkungan yang sama, di lingkungan partai politik yang sama. Saya aslinya dari Gorontalo, Mas. Jadi di Gorontalo waktu itu sampai ke Jakarta itu saya mengikuti proses jenjang kaderisasi di Partai Gerindra itu sendiri. Dan alhamdulillah berkat dari proses kaderisasi itu, berkat dari komitmen dari Pak Prabowo sendiri sebagai ketua umum untuk mencetak kader-kader muda di Partai Gerindra, yang Mas Afif mungkin bisa lihat hari ini di Partai Gerindra itu banyak anak-anak muda yang kemudian juga diberikan kepercayaan lebih oleh Pak Prabowo untuk mengorganisatoris baik itu organisasi sayap partai maupun organisasi internal partai, itu banyak anak muda gitu, Mas. Bang Pai, saya selalu penasaran, Afif selalu penasaran dengan Bang Pai. Iya. Kenapa memilih Gerindra, Bang? Kenapa memilih Gerindra? Iya. Sebenarnya gini, Mas Afif. Alasan saya kenapa harus memilih Gerindra, ya ini berdasarkan dari apa ya? Karena dulu ini kan kita semasa di kampus ini kerap kali sebagai aktivis dan lain-lain. Nah pernah suatu ketika itu saya turun demo sama kawan-kawan waktu di masa kuliah. Cuman ketika demo itu berlangsung mulai dari hari pertama, bahkan kita demo seminggu waktu itu, tapi sepertinya suara kita itu nggak pernah diijabah oleh pemerintah waktu itu yang mau kita demo. Tolong dong dengerin suara kami, karena kami ini kan mayoritas aktivis pada waktu itu kan kerap kali kita ini menggaungkan bahwa kita ini penyambung lidah ke masyarakat dan lain-lain seperti itu. Nah di satu titik tertentu saya merasa bahwa apa sih sebenarnya, apa sih masalahnya, kenapa sih kebijakan, kenapa sih suara kita ini nggak pernah didengar gitu. Kalaupun didengar ya iya, selesai di atas meja, selesai didiskusi dan tidak pernah tereksekusi dengan baik. Ya padahal juga yang kita kawal ini adalah persoalan bagaimana kebijakan pemerintah ini juga menjadi sukses di akar rumput seperti itu. Nah setelah saya pikir-pikir, ada satu momentum di mana saya mikir kayaknya memang harus berpolitik. Gitu, harus berpolitik. Waktu itu memang gak ada niat buat iming-iming masuk Gerindra atau partai manapun, gak ada. Tapi terus terang, kalau Mas Afif tanya kenapa harus Gerindra, saya mengidolakan Pak Prabowo itu sendiri. Gitu. Saya mengidolakan Pak Prabowo. Gitu.
Kalau ditanya alasan kenapa harus mengidolakan Pak Prabowo, ya kita juga tahu ya Pak Prabowo kiprahnya di partai politik ini seperti apa. Beliau pernah ada di Partai Golkar sebelumnya, kemudian di Partai Golkar itu beliau juga mengikuti apa namanya konvensi untuk pencalonan presiden, bahkan komitmen beliau untuk maju, untuk bertarung untuk merebut kursi presiden ini bukan semata-mata karena beliau ini ambisi atau apa, enggak. Tapi menurut saya beliau adalah orang yang paling komitmen di negara ini. Tokoh yang paling komitmen untuk kemajuan bangsa ini. Itu salah satu alasan kenapa saya harus memilih Gerindra. Ya karena memang man of the match-nya ya. Kalau dalam pertandingan ini ya, pertandingan sepak bola itu kan pasti ada yang namanya, wah dia man of the match-nya di hari ini. Ya bagi saya Pak Prabowo itu adalah man of the match-nya. Gitu. Jadi itu baru salah satu alasan. Untuk alasan lain ya kita ngalir aja nanti ya Mas. Betul. Ya. Tapi Bang Pai di luar pembahasan terkait kenapa Bang Pai memilih Gerindra, bagi teman-teman kita yang muda lainnya, kenapa sih kita harus takut untuk berpolitik? Apalagi sering kita menganggap bahwa partai politik, seluruh partai politik itu dianggap sebagai satu hal yang dianggap berarti kamu mengkhianati perjuangan kita sebagai aktivis. Oh, iya. Tanggapan seperti itu kan tentu ada. Betul. Nah, terkait tanggapan hal yang seperti itu, saya pernah. Setelah jadi dulu itu Facebook saya itu sempat rame Mas. Waktu itu. Ramenya kenapa? Tiba-tiba saya posting foto saya yang baru selesai mengikuti kaderisasi. Jadi namanya itu Gerindra Masa Depan. Jadi Gerindra Masa Depan itu adalah kader-kader yang dikumpulkan oleh Pak Prabowo dan semuanya anak muda, lulusan S1 semuanya. Nah, kita mengikuti diklat itu. Suatu ketika setelah diklat GMD selesai, saya coba posting foto saya berseragam Gerindra. Wah, minta ampun Mas. Komentar-komentar kawan-kawan saya yang aktivis itu di luar dugaan semuanya. Ya, ada yang maki-maki lah, bahkan saya di inbox, dikirim pesan WA, oh kamu mengkhianati idealisme kita, dulu kamu yang keluar lebih dulu, anti dengan partai politik dan lain-lain. Nah, di situ saya hanya menjawab bahwa saya bilang gini, perjuangan kita ini sebenarnya sama. Betul. Cuman yang membedakan itu adalah tempatnya. Kalau hari ini kawan-kawan mungkin masih berjuang, berjibaku di jalanan, angkat toa, bakar ban, ya kan? Nah, saya ingin memilih garis perjuangan saya di tempat yang berbeda. Itu apa? Partai politik. Andai kata ini ya mohon maaf ya, kita tidak juga mengacukan bahwa gerakan teman-teman aktivis itu adalah bisa diabaikan begitu saja. Enggak, bukan itu. Tapi ada garis perjuangan yang dimana kita memperjuangkan, kita berjuang, kemudian kita pertanggungjawabkan, dan itu bisa didengar oleh pemerintah, bahkan dieksekusi oleh pemerintah. Itu lewat jalur mana? Partai politik. Kenapa partai politik? Ya, negara kita demokrasi. Betul. Kan begitu Mas. Tapi di sisi lain, terah kita sebagai negara yang menganut sistem demokrasi tidak menutup kemungkinan nih. Bang Pai, apalagi Bang Pai yang sekarang berada di lingkaran partai politik Gerakan Indonesia Raya, eskalasi demokrasi tidak menutup kemungkinan bahwasannya Pak Presiden Prabowo sekarang menjadi tujuan daripada misunderstanding yang terjadi di negara demokrasi pasti tertuju pada presiden. Apa tanggapan Bang Pai terhadap pro dan kontra terhadap seorang presiden maupun seorang sosok Prabowo? Gini Mas. Jadi ini saya coba jawab dengan pengalaman saya selama mengikuti diklat di Hambalang, dan di mana ada momentum Pak Prabowo itu ngasih taklimat kepada kami. Jadi beliau itu dulu pernah bilang gini, ya kalau kalian mau jadi pemimpin, ya kalian harus siap disalahkan.
siap difitnah, siap dihujat. Bahkan kemungkinan yang terburuk adalah ya yang hari ini yang kita dengar bahwa yang paling keras ini Mas ya, ya siap untuk dilengsarkan dari kursi kepemimpinan kita. Ya itu memang tempatnya buat pemimpin. Itu nasihat Pak Prabowo waktu itu. Tapi di balik itu semua adalah beliau juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu juga harus tegas, harus kuat. Jadi semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya, ya semakin kokoh juga sebenarnya. Nah hari ini mungkin kita lihat ada, ya mohon maaf, kelompok-kelompok yang mungkin hanya berdasarkan suka dan ketidaksukaannya. Kelompok-kelompok yang mungkin dalam bahasa ininya ya, kelompok sakit hati, barisan sakit hati, kelompok yang belum beruntung pada momen Pilpres kemarin, yang hari ini mungkin mau koar-koar anti pemerintahan, mau menggulingkan pemerintahan Pak Presiden Prabowo hari ini. Ya, ini adalah dinamika dari demokrasi itu sendiri, dan kenyataan pahit di Republik ini, di negara ini, bahwa situasi politik kita juga memang seiring dengan berjalannya waktu kerap diwarnai dengan hal-hal yang seperti itu. Ini kejadiannya bukan hanya di negara Indonesia. Bukan hanya di Indonesia. Mau kita belajar dari Timur Tengah pun sama. Mau belajar di Barat juga sama. Mau belajar di belahan dunia lain juga sama. Yang namanya sistem politik dan demokrasi itu pasti ada aja orang yang coba mencari celah, kesalahan dari pemimpin itu sendiri. Dan ini udah, kalau istilahnya apa ya, fitrahnya, hukum alam kayaknya. Hukum alam. Ya. Gitu. Berbicara terkait hukum alam, demokrasi juga punya hukum alam yang dimana apa yang menjadi sebuah dinamika dalam demokrasi itu pasti tertuju pada kesepahaman atau tidak kesepahaman kita terhadap suatu program kebijakan dalam suatu negara. Bagaimana Bang Pai menanggapi banyak seperti program-program program strategis nasionalnya Pak Prabowo, contohnya makan bergizi gratis atau efisiensi anggaran untuk tata kelola keuangan dan juga fiskal negara yang kerap dikritik. Yang nantinya kritikan itu akan bermuara pada DFK, disinformasi, fitnah kebencian. Gitu. Kesepahaman ini menurut pandangan Bang Pai bagaimana? Jadi gini Mas Afif, memang tidak mudah ya untuk menyatukan ratusan juta pemikiran orang-orang yang ada di Indonesia ini. Tidak mudah, dan memang tidak butuh waktu sebentar. Ini adalah proses jangka panjang. Ini adalah kerja-kerja yang memang harus kontinu, berkelanjutan. Ya memang harus hari ini mungkin masih ada kelompok-kelompok yang menyinggung program MBG dan program koperasi desa, bahkan sekolah rakyat itu. Ini hanya sebatas program populis yang dirancang oleh pemerintah hari ini. Tapi menurut saya beda Mas. Jadi gini, kalau saya, ini menurut saya secara pribadi saya melihat program Pak Presiden hari ini, pemerintah hari ini, bahwa sebenarnya program yang dirancang oleh pemerintah hari ini itu bukan program populis kalau menurut saya. Tapi ini benar-benar adalah program yang berkelanjutan. Jadi Pak Prabowo itu bicara hari ini, nih saya kasih MBG kepada anak-anak sekolah. Ini bukan berbicara hari ini. Jadi ngasih makan anak sekolah ini bukan berbicara hari ini. Tapi berbicaranya adalah 5-10 tahun, 20-30 tahun ke depan. Kenapa? Untuk kebutuhan nutrisi dan gizi anak Indonesia. Itu harus kita penuhi Pak. Kemudian kalau dilihat lagi ada program yang namanya sekolah rakyat. Loh, Mas Afif, kita bisa lihat sejauh mana kualitas pendidikan kita di Indonesia. Jangan lihat yang sekarang. Tapi ya kita lihat 10 tahun, 20 tahun yang lalu seperti apa. 20 tahun ke belakang seperti apa pendidikan yang ada di Indonesia. Bahkan yang namanya sekolah rakyat ya hari ini itu udah masuk di pelosok-pelosok. Anak yang tidak bisa sekolah, orang tuanya kurang mampu menyekolahkan anaknya,
Hari ini anak-anak itu tinggal datang ke sekolah, dikasih makan, dikasih fasilitas yang lengkap. Mereka taunya hanya duduk dan belajar. Ya. Ini. Terus ada yang protes lagi. Terus ngapain lagi buat bangun koperasi desa? Mas, saya bilang tadi bahwa program Pak Prabowo ini adalah program yang berkelanjutan. Dan beliau melihat Indonesia bukan hanya di 5 tahun yang akan datang, Mas. Kalau Mas Afif juga pernah melihat cuplikan-cuplikan video Pak Prabowo saat beliau memanggil tokoh-tokoh bangsa, ya mungkin kawan-kawan juga mungkin lihat ya di media-media yang lainnya, di mana Pak Prabowo pernah memanggil tokoh-tokoh publik yang ada di Indonesia, dan beliau berbicara secara terbuka dengan orang-orang itu. Beliau mengatakan hal yang memang ini harus diantisipasi oleh negara. Apa itu? Lihat Timur Tengah hari ini. Perang. Beliau ngomong soal Timur Tengah ini mau perang ini itu 2019 yang lalu kalau nggak salah. Jauh sebelum eskalasi terjadi. Sebelum eskalasi ini terjadi. Ya. Artinya tuh beliau itu memprediksinya itu ini nggak meleset. Karena kenapa? Beliau ini menguasai geopolitik. Ini nggak main-main Pak kalau Pak Prabowo bicara soal geopolitik. Nah, MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih hari ini yang dibangun infrastrukturnya, itu untuk apa? Itu untuk menjaga. Kita nggak, ya amit-amit, kita nggak tahu. Dengan melihat kondisi hari ini ada negara-negara tetangga kita yang hari ini krisis BBM. Lihatlah di Indonesia seperti apa, stabil harga BBM kita. Tidak menutup kemungkinan hanya karena BBM susah didapat di sana, tiba-tiba mereka, ya ayolah kita invasi ke Indonesia. Di sana minyaknya masih ada stok minyak. Kalau macam misalkan terjadi perang, katakanlah amit-amit hal yang paling terburuk. Maka masyarakat saat itu ketika krisis seperti itu ada dapur MBG, Mas. Kenapa dapur MBG? Bisa dimanfaatkan untuk kita masak. Salah satunya contoh yang terjadi di Sumatera. Yang terjadi di Sumatera kemarin. Betul. Lihat, Sumatera porak-poranda, dihajar sama banjir. Apa yang dilakukan oleh relawan-relawan MBG pada waktu itu? Betul. Masak di dapur itu, ngasih makan warga yang terkena dampak. Ini baru bencana alam. Terus mau diapakan lagi infrastruktur koperasi desa. Mas, ketahanan pangan di Indonesia ini paling kuat, Mas. Yeah. Andai kata terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan, kita punya gudang. Itu bisa dijadikan sebagai gudang untuk menyimpan stok pangan kita. Artinya apa? Pak Prabowo memikirkan bahwa separah-parahnya nanti keadaan negara ini, ya beliau masih memikirkan bagaimana masyarakatnya tidak kelaparan, masyarakatnya tidak akan putus sekolah, masyarakatnya tidak akan kebingungan mencari bahan pangan. Saya kira itu. Terus kalau masih ada orang yang keluar-keluar, wah ini program populis, hanya sesaat dan lain sebagainya. Ya kita bisa pastikan itu hanya berdasarkan like and dislike. Betul. Nah, itu dari Bang Pai. Namun tidak menutup kemungkinan yang terjadi pada hari ini hingga malam ini, Bang Pai. Tidak menutup kemungkinan demokrasi melahirkan rasa pesimis terhadap seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Sedangkan kita tahu bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci sebenarnya. Iya. Mengapa kita harus terus berada pada nuansa untuk terus pesimis? Kenapa kita tidak memilih untuk optimis, membersamai pemerintah, menelaah lebih lanjut maksud dan tujuannya? Kenapa kita terlebih dahulu dengan memang dari alam bawah sadar kita, nafsu amarah kita langsung dikeluarkan begitu saja gitu. Sebelum kita mengetahui program-program ini, sekian banyak program dari Presiden Prabowo ini ada maksudnya loh, ada tujuannya loh. Nah, kenapa sih kadang di demokrasi hal-hal seperti itu masih terjadi? Nah, itu tadi Mas yang saya sampaikan bahwa demokrasi di Indonesia ini kan sebenarnya mau menuju ke era kemapanannya kalau menurut saya ya. Mau mapan nih. Yang namanya orang juga kalau di umur-umur yang mapan itu juga cobaannya
ya pasti banyak, Banyak. untuk menuju kedewasaan seperti itu. Nah, kenapa orang-orang yang seperti ini yang pesimis terhadap demokrasi yang ada di Indonesia, kemudian bermunculan kelompok-kelompok yang mungkin secara trust tidak satu dengan pemerintah seperti itu. Ya, lagi-lagi saya sampaikan bahwa ini adalah dinamika di dalam demokrasi itu sendiri. Ya. Ya, karena bagaimanapun demokrasi ini muncul, ya, ini juga dinamikanya panjang. Tapi ayolah, maksud saya begini, Mas. Daripada kita membahas soal kenapa sih orang selalu pesimis dengan demokrasi ini? Kenapa sih orang selalu pesimis dengan berpolitik dan lain-lain sebagainya? Cobalah untuk menanggalkan itu sejenak. Tapi lihatlah bagaimana pemerintah hari ini merancang masa depan Indonesia ke depannya. Seperti itu. Dan bagi saya secara pribadi, dan terus terang, baru kali ini ada program yang benar-benar sampai ke akar rumput. Sampai ke benar-benar penerima manfaatnya. Loh, tapi MBG ini banyak dapur yang ini begini segala macam sampai ditutup, hanya menguntungkan segelintir. Loh, Mas, jangan salah. Hari ini BGN sendiri itu mulai melakukan penutupan terhadap dapur-dapur yang kerjanya tidak sesuai. Itu loh. Jadi ayolah, ini kita bicara bicara demokrasi, masa depan demokrasi, ya mungkin ini kita butuh diskusi yang panjang. Kita butuh analisator yang memang ya mampu memprediksi nih masa depan demokrasi di Indonesia 5-10 tahun ke depan. Ya, tapi bagi saya secara pribadi adalah mari kita untuk segera sama-sama lah kita mendukung apa yang hari ini dilakukan oleh pemerintah, gitu. Nggak perlu pesimis. Kalaupun hari ini ada orang yang pesimis, saya yakin dan percaya mereka bukan hanya sekedar pesimis itu, tapi ya karena memang mereka kemarin nggak beruntung, Mas. Nggak beruntung aja, serius, nggak beruntung aja. Jadi di Indonesia ini kalau ada orang yang kurang beruntung, ya mohon maaf. Apalagi dalam politik, kerap kali yang sering bersuara lantang, ya itu orang yang kurang beruntung, Mas. Nah, hari ini kita ini kurang beruntung apa? Pak Presiden Prabowo-nya, programnya program yang berkelanjutan, yang benar-benar tahu gitu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu kita kurang beruntung apa sih dipimpin oleh seorang Prabowo Subianto? Betul. Tapi kemarin sempat ada berita berseliweran di media sosial dan pasti teman-teman juga pernah mendengarnya. Ada diskus publik gitu, yang salah satu pengamat politiknya ingin melengsarkan Prabowo. Kiranya begitu. Mungkin Bang Pai pernah mendengarnya mungkin ya. Iya. Mungkin saya juga mungkin agak salah, tapi informasinya kalau tidak salah seperti itu. Iya, betul. Nah, pandangan terhadap lengser saja Prabowo baru 1 tahun daripada nanti keterusan. Iya. Padahal ini baru 1 tahun loh. Iya. Anggaran APBN aja baru keluarnya tahun ini betul. Kenapa ujuk-ujuk belum tahu eskalasi ke depan, programnya ini berdampaknya bagaimana ke depan, langsung menarik kesimpulan secepat itu. Iya. Nah, jadi gini Mas Afif. Saya balik lagi di yang tadi itu. Dalam konstelasi politik ini, dalam pertarungan politik ini, ada orang yang beruntung dan ada orang yang tidak beruntung. Bisa jadi, ya, yang kemarin yang keluar itu, siapa namanya? Saiful Muzani. Ya. Bisa jadi nih Pak Saiful Muzani ini, oke lah, katakanlah dia seorang akademisi. Beliau adalah seorang peneliti yang dimana mungkin hasil-hasil penelitian dari beliau dipakai oleh banyak orang untuk menganalisa kondisi sosial, politik, ekonomi yang ada di negara ini. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi ketika beliau kalau dibilang ajakan makar, nah ini tergantung perspektif kita. Tapi saya maunya ini lebih apa ya Mas ya? Lebih soft aja gitu. Maksudnya gini, Pak Saiful Mujani silahkan
Anda mau pidato apa, Anda tidak suka dengan Pak Prabowo, itu silakan. Anda mau hina-hina presiden kita, itu silakan. Anda mau tidak percaya sekalipun sama pemerintahan hari ini, itu silakan. Tapi tolong, negara kita adalah negara demokrasi. Untuk mencapai titik kedewasaan dari demokrasi itu adalah apa, Mas? Ya kita menerima. Ya. Harus ada asas penerimaan gitu loh. Betul. Harus, kalau Pak Prabowo itu sering ngajarin kita itu legowo, lapang dada gitu. Kalau Pak Prabowo bisa selegowo itu dengan lawan-lawan politiknya kemarin, Pak Prabowo bisa selapang dada itu dengan tokoh-tokoh yang mungkin ya Mas Afif juga tahu bagaimana ada tokoh yang telah dibesarkan oleh Pak Prabowo lalu kemudian mengkhianati Pak Prabowo dengan sendirinya seperti itu. Tapi kurang lapang dada apa Pak Prabowo hari ini? Kemudian muncul seorang Saiful Mujani ini, mohon maaf Pak Saiful Mujani ya, muncul sosok Saiful Mujani ini mau bicara soal mengajak ya. Kalau saya lebih melihat itu kayak mau mengajak gitu. Jadi kawan-kawan yang melihat video itu ya sebenarnya kawan-kawan bisa bisa menafsirkan pernyataan-pernyataan dalam pidatonya Pak Saiful Mujani itu. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, Mas, ini sudah termasuk ajakan, Mas. Iya. Ini ajakan, ini penggiringan opini publik. Itu. Dan boleh dicek. Iya. Hari ini respon di sosial media itu seperti apa? Boleh dicek. Betul. Boleh dicek. Kamu ya itu, kalau nggak suka ya udah nggak suka aja. Betul. Tapi tolong dong, jangan sampai hanya karena ketidaksukaan kita kepada Pak Prabowo, kepada pemerintah hari ini, nah itu efeknya kemana-mana. Maksud saya efeknya kemana-mana ini nantinya Pak Saiful disanksi hukum, ditanyai oleh pihak yang berwajib, ini termasuk tindakan makar atau tidak. Terus habis itu di bluffing lagi di media sosial, oh pemerintah anti kritik, bos, bukan itu, bos. Betul. Tapi pemerintah maunya negara ini kondusif. Nggak ada. Pemerintah hari ini itu nggak ada. Siapa yang bilang pemerintah anti kritik? Nggak ada. Betul. Pemerintah selalu menerima kritik dan saran. Tapi tolong, kalau mau memberikan kritik dan saran dengan jalur konstitusi. Bersabarlah Pak Saiful Mujani. Ya, saya kira gitu ya. Bersabarlah gitu. Betul. Gitu, Mas. Terlebih Afif sendiri juga memiliki pandangan, Bang Pai. Nah, coba ini sharing pandangan, sedikit. Ya, pandangan Afif gimana nih? Pun mau nantinya itu tafsirannya makar atau tidak, maupun publik, khalayak umum menafsirkannya itu seperti apa, pun melengserkan seorang presiden, lengsernya seorang kepala negara, kepala pemerintahan, itu kan ada legal standingnya. Betul. Diatur dalam undang-undang, diatur dalam undang-undang maupun hingga peraturan yang ada di MPR, DPR dan sebagainya. Itu ada mekanisme, ada titik poin di mana nanti kepala negara atau kepala pemerintahan itu memang terahnya mungkin sudah harus dicukupkan masa kepemimpinannya. Itu kan. Kesimpulannya Afif cuma narik secara singkat saja, mau makar atau tidak, melengserkan kepala negara atau kepala pemerintahan itu ada sistemnya. Dan itu tidak dibenarkan. Itu tidak secara dibenarkan. konstitusi tidak dibenarkan. Kan seperti itu. Kita hidup bernegara, Pak. Kita tidak hidup dalam situasi hukum rimba, tidak seperti itu. Tapi kita hidup bernegara. Gitu, Mas. Ya. Mungkin itu percakapan dialog singkat dengan Bang Pakaya. Tapi ada satu yang Afif masih penasaran dengan Bang Pakaya. Pandangan Bang Pai Indonesia ke depan pun Pak Prabowo akan melanjutkan lagi perjuangannya kepada bangsa Indonesia sisa 4 tahun, insya Allah tambah lagi 5 tahun. Amin, amin, amin. Apa yang akan terjadi di Indonesia ke depan? Saya begini, Mas Arif. Saya realistis saja ya kalau untuk menyikapi itu. Kedepannya ya sebagai kader di partai politik. Ya tapi ya saya kembalikan lagi kepada kawan-kawan, mungkin ini terlalu objektif ya itu urusan kawan-kawan lagi. Tapi bagi saya secara pribadi ya kami akan tetap bersama berjuang dengan Pak Prabowo, bahkan itu ke periode yang selanjutnya. Terkait dengan bagaimana Indonesia ke depan ini, percayalah bahwa program ini adalah benar-benar program yang berkelanjutan. Program yang dimana membangkitkan
Indonesia itu menjadi negara yang disegani oleh negara-negara yang lainnya. Percayalah Mas, bahkan hari ini BBM lagi naik-naiknya di negara tetangga, itu aja contoh paling kita tetap stabil. Kita tetap stabil. Kalau Mas Afif bisa mundur ke belakang, lihatlah saya tidak dalam membanding-bandingkan, tapi karena memang peristiwa itu pernah kita alami. Bagaimana peristiwa politik demonstrasi besar-besaran yang disebabkan oleh kenaikan BBM. Itu di zaman siapa? Kemudian berlanjut lagi di zaman siapa? Tapi hari ini di zamannya Pak Prabowo, alhamdulillah, stabil. Nah ini kan orang yang gak suka sama Pak Prabowo ini kan karena melihat, kayaknya nggak ada celah nih buat bawa isu BBM naik. Hajar lagi soal MBG, Betul. hajar lagi soal koperasi, Betul. hajar lagi soal, orang kan mainnya aja di seputaran itu. Karena kenapa? Inilah orang-orang yang kurang beruntung. Saya kira seperti itu, Mas Afif dan kawan-kawan. Mungkin itu dialog hebat. Menurut saya ini dialog yang sangat hebat dengan Bang Pai, salah satu senior yang saya tunggu-tunggu kehadirannya. Tapi memang ini agak dadakan sih ya Mas ya. Ada dadakan. Agak dadakan, tiba-tiba datang sini ke tempat Mas Afif, main di studio langsung ya udah podcast aja ya. Udah podcast tadi ya. Bicara apa nih? Bicara seadanya deh gitu pada hasilnya gitu. Mungkin Iya. penutup dari Afif dulu. Mungkin nanti Iya. ada Bang Pai kasih kata-kata penutup. Ya. Dari apa yang dijabarkan oleh Bang Pai, banyak sekali hiruk-pikuk kita di negara demokrasi. Iya. Melihat ke depan, berjalan bersama Presiden Prabowo Subianto. Menyayangi demokrasi juga harus memeluk konsekuensinya. Betul. Itu. Bukan berarti konsekuensinya kita tidak terima, kita harus menjelekkan yang lain. Iya. Tidak, kita harus juga memeluk konsekuensinya. Pemakluman. Betul. Pemakluman. Mungkin Bang Pai ada pesan-pesan buat anak muda, teman-teman di luar sana. Ya. Untuk kawan-kawan yang ada di luar sana yang mungkin malam hari ini menyaksikan obrolan kita ya, obrolan santai kita ini, obrolan singkat. Saya kira saya hanya menyampaikan dari sekian banyak anak muda yang ada di negara ini, dari sekian banyak anak muda yang ada di pelosok-pelosok negeri ini, termasuk saya salah satunya. Terus terang harus saya sampaikan Mas Afif adalah saya termasuk orang yang beruntung dan berterima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kami peluang, yang telah memberikan kami ruang untuk beraktivitas di partai politik ini, terlebih diizinkan oleh beliau berjuang bersama di barisan beliau. Dan bagi saya secara pribadi itu adalah sebuah penghargaan yang benar-benar, yang mungkin hari ini ada banyak sekali kawan-kawan yang juga ingin merasakan berada di barisan perjuangan Pak Prabowo, gitu kan. Betul. Tapi ya mungkin belum hari ini, tapi insya Allah besok, bulan depan, tahun depan, mungkin kawan-kawan yang ada di luar sana akan bersama dengan kami di barisan perjuangan Pak Prabowo. Saya kira seperti itu Mas Afif. Betul. Terima kasih banyak Bang Pai. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Bang Afif. Pai. Terima kasih. Jangan lupa ajak Afif juga ke Iya. Gerindra masa depan. Iya, oke. Jadi bagian dari Gerindra masa depan. Iya. Afif. Teman-teman juga harus ikut. Iya. Oke. Sip. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Dari Mata Suara untuk Indonesia Raya, gitu Bang Oh Pai. iya, gitu ya. Oke. Begitu. Tuh, 2, 3. Dari Mata Suara untuk Indonesia Raya.